Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan salat sebagai pembuktian dari sifat taqwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat 3-nya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi, ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu, maka disifati oleh Al-Quran sebagai muslim, namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin, langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama, baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat salat. Dan salat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim, beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua,
dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan salat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat salat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung. Dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat, Yesus Mesias salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk salat. Jadi Nabi Isa salat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah salat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi, bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi, untuk menegaskan bahwa risalah salat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan salat. Alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui salat. Sekaligus ibadah salat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Qur'an pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka salatnya diperbanyak. Salatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jama'. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jamaahnya? Jamaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan se-Fir'aun-Fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim, masih dikirimkan 2 orang nabi kan, Musa dan Harun, dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu se-Fir'aun-Fir'aunnya.
Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu, di ayat yang terakhir itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon nggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya nggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya, ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan, kata Allah, dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal.